wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu pada kesempatan kali ini. Salam dan salam tak lupa kita aturkan juga pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Pertama dan utama tentu kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, dan kita doakan semoga saudara-saudara kita yang terkena musibah, terkena bencana, mendapatkan kesabaran, mendapatkan ketabahan, juga dimudahkan ya dalam menghadapi cobaan tersebut. Dan tentu kita introspeksi dalam diri kita, bermuhasabah, irtija ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik yang tersembunyi maupun yang tampak, baik yang di atas bumi maupun yang di bawah bumi, maupun yang tidak tampak juga, baik yang besar maupun kecil dalam diri kita, dan semua hal tidak akan terjadi kecuali memang semata-mata karena ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberi ketetapan bahwa salah satu hal yang penting kita pahami, Islam sebagai jalan hidup, Islam sebagai way of life adalah satu pilihan yang menjadi solusi bagi setiap permasalahan, termasuk dalam hal banyak dalam kehidupan kita ya. Tidak hanya urusan-urusan kehidupan pekerjaan, urusan-urusan bernegara, urusan rumah tangga, bahkan juga dalam menghadapi bencana ya. Sehingga kita dalam menghadapi bencana tentu bersabar atas bencana itu dan muhasabah kepada diri kita sendiri, apakah sebab yang mengakibatkan datangnya bencana itu. Nah, oleh karenanya semoga ini adalah bagian dari muhasabah kita agar kita jangan sampai lalai dan jangan sampai lengah, bahwa salah satu sebab adanya bencana ini termasuk adalah karena sebab tangan-tangan manusia gitu kan. Nah, ini yang tentu menjadi muhasabah bagi kita. Semoga saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah, mengalami hambatan, tantangan atau menghadapi cobaan, dibesarkan jiwanya Allah Subhanahu wa taala dan disabarkan. Dan semoga kita juga keinginan untuk ringan tangan membantu saudara kita dan juga membantu doa, membantu segala hal yang kita bisa mampu untuk meringankan beban dan juga kesulitan mereka. Nah, sahabat muslim yang Allah Subhanahu wa taala, sahabat bangkit yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini salah satu hal yang penting bagi kita dalam bermuamalah ini adalah hukum-hukum Allah dalam muamalah ini juga sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an, dalam syariat Islam. Sehingga jalan hidup kita adalah jalan untuk meniti syariah. Salah satu hal penting dalam mengenali dan meniti jalan yang lurus yang mendapat keberkahan adalah dengan mengenali riba. Nah, ternyata dalam hal yang penting ini tidak banyak yang kita pahami atau mungkin perlu kita perdalam dalam permasalahan-permasalahan kehidupan kita sehari-hari. Dan oleh karenanya mungkin tidak sedikit dari kita yang sudah mengenal dan mengenali riba itu. Kalau ditanya hukum riba apa, ya pasti seorang muslim haram hukumnya. Nah, tetapi yang menjadi concern adalah lalu riba itu yang mana dan sejauh mana perbedaannya dengan jual beli, dengan bisnis konvensional gitu kan, dengan bisnis yang berlabel syariah, dan juga dengan bisnis kontemporer yang berbasis teknologi dan modern misalnya. Nah, ini yang penting untuk kita pahami. Satu hal yang penting sebagai fondasi kita seorang muslim adalah faktor keimanan. Nah, keimanan ini tidak semata hanya sekedar lip service ya, mohon maaf misalnya, bahwa keimanan seorang muslim itu adalah fondasi itu iya. Tetapi yang perlu kita uji dari keimanan itu, apakah dalam setiap langkah dan tindakan kita sebagai seorang muslim, sebagai manusia, landasan keimanan ini kemudian menumbuhkan tiang-tiang panjang untuk setiap aktivitas dan kegiatan kita. Nah, ini yang perlu kita evaluasi. Keyakinan itu adalah hal yang mendasar dalam diri seorang muslim, yang terpancang dalam keimanan itu terpancang dalam benak kita, keyakinan kita. Tetapi menjadi pertanyaan adalah apakah pondasi dan
pancangan ini kemudian menumbuhkan tiang pancang yang juga akan melandasi setiap perbuatan kita. Nah, ini yang perlu kita pahami. Apakah dengan yakin itu sendiri semata-mata terus kemudian kita tahu, oh setelah yakin, ya udah yang penting yakin saja, takdir itu ya berjalan apa adanya, tidak usah kita takut atas hari esok, terus kemudian ya nggak perlu ada upaya atau jalan bisnis ya sekedarnya. Tetapi yang konsekuensi dari keimanan itu adalah berbisnis, bermuamalah, salah satunya adalah meniti jalan dengan bisnis syariah. Nah, bisnis ini harus terikat dengan hukum syara gitu. Kenapa? Ya karena ini adalah konsekuensi keimanan. Dan yang kedua tentu adalah sebagai solusi bagi masalah manusia itu, dan tentu harapan kita dan keyakinan kita adalah bahwa dengan meniti syariat, dengan menetapi Islam sebagai way of life kita, maka fa insya Allah ini akan membawa rahmat. Konsekuensi dari keimanan itu adalah hal yang urgent. Tanpa ada pondasi iman, maka kita akan lepas ya. Tidak tahu sebetulnya kemana sebetulnya arah dari kehidupan kita dan kemana arah dari muamalah dan bisnis kita misalnya. Seorang Muslim itu wajib terikat dengan hukum Islam, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala warabbika, maka demi Tuhanmu, mereka ini pada hakikatnya tidak akan pernah beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka selisihkan. Dan mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka akan menerima dengan sepenuhnya. Nah, ini konsekuensi dari keimanan. Konsekuensi dari keimanan itu ya karena dengan iman itu kita akan mendapati bahwa iman tidak akan menjadi pondasi kita ketika kita meyakini, dan dengan iman itu juga tidak akan pernah bergeming dari keyakinan bahwa Allah lah semata-mata yang menentukan jalan hidup kita. Nah, di dalam kaidah hukum syara juga disebutkan al-aslu fil af'al at-taqayyudu bil hukmi syar'i, bahwa hukum asal perbuatan manusia ini wajib terikat dengan syariat. Ini adalah konsekuensinya ya. Konsekuensi dari seorang muslim tentu saja. Pondasinya adalah keimanan, dan keimanan itu merupakan tiang pancang dari setiap perbuatan. Sehingga tidak semata-mata terus kemudian iman, terus kemudian selesai, yang lain kemudian kita jalankan dengan hukum-hukum yang lain. Hukumnya tidak menganut atau menetapi syariat, tapi menganut hukum PBB ya, misalnya. Nah, ini berarti sekuler. Kenapa ya? Karena kita yakin atas keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi di sisi lain kita kemudian meninggalkan Islam itu dan mengambil hukum yang lain. Ini adalah kaidah hukum syara terhadap perbuatannya. Al-aslu fil af'al at-taqayyudu bil hukmi syar'i. Sehingga seorang muslim harusnya ketika berbuat, berlaku, bertindak tidak semata-mata karena manfaat atau biayanya, hitung-hitungan untung rugi. Tetapi yang utama dan paling penting adalah apakah apa yang kita lakukan ini sesuai dengan hukum syara atau tidak. Nah, ini adalah konsekuensi dari keimanan. Kalau tidak, maka ya perlu kita tanyakan keimanan kita ini. Yang kedua, menetapi jalan iman, menetapi Islam, berbisnis secara syariah, ini merupakan solusi bagi permasalahan manusia. Syariah ada solusi gitu. Sebagaimana Quran surat An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an ini untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Nah, tibyanan likulli syai'in, bahwa ini adalah sebagai penjelasan segala sesuatu, dan juga hudan wa rahmatan. Ini sebagai petunjuk serta rahmat. Artinya apa? Ini adalah solusi. Bahwa Islam, syariat Islam itu adalah solusi dan petunjuk kemana harusnya langkah kita
langkah kita bertindak. Jangan sebaliknya, bahwa syariat ataupun hukum Islam dianggap sebagai sesuatu yang membebani, sesuatu yang mengekang, atau bahkan sesuatu yang mempersulit. Nah itu ya, ini menjadi pertanyaan. Kalau ada bisnis syariah dan ada label, syariah sama aja, justru syariah ini membebani, mempersulit, atau bahkan tidak menjadi solusi bagi permasalahan, maka yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah kita sudah meniti jalan Islam dan syariat itu? Nah, kalau keyakinan kita bahwa Islam adalah akidah dan Islam sebagai solusi, seharusnya ya, kita mendapati Islam dan syariat itu sebagai solusi. Karena dalam kaidah hukum Islam di sini disebutkan asyariatu hiya mu'alajatu li masyakilil insan. Syariat ini adalah solusi segala persoalan manusia. Bukan syariat itu adalah permasalahan bagi manusia. Nah, ini pertanyaan. Kalau ada seorang muslim yang menganggap bahwa syariat itu adalah permasalahan, syariat itu nanti akan memecah belah, syariat itu akan membubarkan negara, syariat itu akan mempersulit manusia, dan syariat itu justru menjadi hal yang merupakan masalah, sumber masalah, maka pertanyaannya adalah, itu seorang muslim bukan? Astagfirullahaladzim. Maka kita harus kembalikan kepada keyakinan kita bahwa Islam itu adalah solusi, bahwa Islam ini adalah way of life dan sebagai solusi atas permasalahan manusia. Dan yang ketiga tentu Islam sebagai rahmat, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia adalah kami mengutus kamu wahai Muhammad ini melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kita yakin bahwa pondasi keimanan itu adalah sebagai parameter ataupun pokok dari setiap perbuatan, dari setiap keimanan, itu adalah pondasi dari setiap langkah kita. Kita tahu bahwa Islam itu adalah solusi, syariat Islam itu adalah sebagai solusi dari permasalahan, bukan masalah itu sendiri. Dan tentu Islam membawa rahmat. Nah, dalam Islam disebutkan juga bahwa haitsuma yakunu syar'u takunul maslahah, bahwa di mana ada syariat ini ada maslahat. Bukan sebaliknya ya, di mana ada syariat ini ada masalah. Nah, ini berarti pemahaman, ada yang keliru dari pemahaman seorang muslim tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hanya dengan Islam nah ini diturunkan wa ma arsalnaka, sesungguhnya diturunkan ini, diutus Rasul ini tidak lain kecuali rahmat bagi seluruh alam. Nah, rahmat bagi alam ini bukan piagam PBB ya, bukan ya, tetapi justru syariat itu, sekali lagi ya. Nah, oleh karenanya untuk menetapi jalan syariat ini, salah satu yang kita hindari adalah riba. Nah, riba ya ini secara hukum atau secara bahasa ini adalah aziyadah atau tambahan, dan secara syar'i adalah setiap tambahan atau keuntungan yang diambil terhadap suatu pinjaman sebagai imbalan karena masa menunggu. Nah, masa menunggu inilah yang disebut dengan riba nasi'ah. Nah, jenis riba ini secara umum ada dua, tetapi pondasi larangan riba sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, yang menjadi permasalahan adalah seringkali kita lupa atau bahkan kabur atau bahkan tidak tahu atau bahkan sengaja dikaburkan atau sengaja dipermainkan. Apa bedanya manfaat dari jual beli yang berupa profit itu dengan manfaat karena meminjami uang sehingga memperoleh margin? Kan sama-sama margin toh, kan sama-sama nggak ada bedanya toh jual beli dengan riba tadi. Nah, hal ini juga seringkali semacam pada waktu ayat ini turun atau ketika Islam mengharamkan riba, masyarakat jahilah juga bertanya, kan sama saja toh. Yang satu jualan barang, pulaannya atau belinya 1.000 gitu kan, dijual 1.100, ada margin 100,
Ini kan juga margin juga toh, untung juga toh, profit juga toh. Atau kita minjemin orang, nih tak kasih 1.000 buat beli barangnya apa misalnya beri apa permen gitu kan. Silakan beli sendiri terus kemudian nanti boleh dikembalikan dengan mengangsur 2 kali 600 ya maaf. Misalnya 550. Toh sama-sama marginnya 10%, ada margin 100 dari kulaan sejumlah 1.000 tadi. Nah, inilah logik atau silogisme atau semacam nalar atau semacam pertanyaan yang diajukan oleh kaum jahiliyah pada waktu itu ketika ayat ini turun dan Allah menegaskan itu dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Apa perbedaan makna dari jual beli dan juga riba tadi? Nah, ziyadahnya itu tidak semata-mata karena adanya tambahan dari pokok modal atau dari pokok harta yang akan diperoleh manfaatnya. Tetapi permodalan ataupun ziyadahnya itu karena adanya penundaan tadi, imbalan karena menunggu. Nah, ini yang kita harus pahami. Sehingga yang membedakan tidak hanya semata-mata karena adanya tambahan yang menjadi concern kita, tambahan karena ada modal atau ada ada pokok di sana dan kemudian ada tambahan, dan juga jual beli kan sama seperti itu. Sehingga apa bedanya? Margin ketika kita jual barangnya, nah misalnya jual motor tadi ya, harganya 10 juta, terus kemudian kita jual 11 juta, ada margin 1 juta 10%. Dengan kita minjemin orang 10 juta, nih tak kasih pinjaman 10 juta, beli motor sendiri, dan nanti angsur ke saya, misalnya setiap bulan 1 juta selama 11 kali angsuran. Sama-sama marginnya 10% kan? Tapi Allah menegaskan, yang satu boleh, yang satu haram. Yang satu jual beli, yang satu riba. Mana yang jual beli? Ketika kita menjual produk berupa komoditas motornya. Kita yang membelikan dan kemudian menjual dengan adanya tambahan. Nah, maka itu adalah jual beli. Dan itu dibolehkan untuk mengambil margin 10% dari harga motor, misalnya tadi 10 juta dijual 11 juta. Tetapi apabila kita meminjamkan uang dalam bentuk qard gitu ya, atau pinjaman tadi, kemudian yang meminjam tadi kemudian mengangsur kepada kita sama-sama misalnya tadi 1 juta selama 11 kali, nah itu yang satu boleh, yang satu haram. Nah, riba menurut Nabi ini juga sudah jelas, kullu qardin jaron naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang menghasilkan manfaat ini adalah riba. Nah, ditegaskan di sini adalah qard, pinjaman ya, pinjaman ini. Nah, nanti kita akan bedakan antara pinjaman dengan utang. Nah, pada hakikatnya yang satu tadi, ketika misalnya di ayat Al-Baqarah ayat 275, Allah menyebutkan baik dan riba, maka baik itu adalah bukan qard, gitu. Bukan pinjaman dalam bentuk uang. Kalau mudahnya qard itu adalah pinjaman ataupun tanggungan yang harus dikembalikan dalam bentuk barang ribawi. Barang ribawi itu salah satunya adalah uang. Nah, singkatnya seperti itu. Nah, kalau jual beli, maka yang tanggungan itu yang harus dikembalikan bukan dalam bentuk uang ataupun barang ribawi, tetapi dalam bentuk barang yang ditransaksikan. Nah, tidak baiknya bukan kullu baik jaro manfaat gitu ya, atau kullu qardin jaro manfaat, nah, tetapi yang dimaksud di sini adalah qard tadi. Bukan kullu baik ya, bukan setiap jual beli yang mendapatkan manfaat. Nah, ini perlu kita tegaskan bahwa yang diharamkan adalah qard ataupun utang piutang yang terkait dengan riba. Jika seseorang meminjamkan uang kepada orang lain, jangan menerima hadiah. Ini hadis riwayat Bukhari misalnya, atau misalnya hadis riwayat Baihaqi. Manfaat yang ditarik dari peminjaman adalah salah satu cabang dari riba. Nah,
kita akan telusuri lebih jauh bagaimana sebetulnya hukum dari riba. Kalau kita telusur lagi, maka ada beberapa jenis riba ya kalau kita pahami. Tapi larangan dari riba itu sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah memberikan warning yang cukup keras ya. Nah, bahkan secara umum kalau kita lihat sebetulnya ancaman-ancaman dari pelaku riba ini sangat keras dan sangat tegas. Riba itu adalah bagian dari dosa besar ya. Ini perlu kita catat. Misalnya paling enggak ada 11 ancaman dari pelaku riba ya. Mendapat siksa yang pedih. Ini juga jalan sebagaimana setan, jalan yang ditempuh setan. Nanti akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekal di dalam neraka. Yang keempat, membinasakan umat manusia. Yang kelima, semua yang berperan dalam transaksi riba ini akan berdosa, semua pihak. Yang keenam, mendapat azab yang berat. Dan ketujuh, dosanya lebih besar daripada zina. Bahkan dalam hadis yang disebutkan juga ada 36 kali, 72 kali, bahkan lebih berat zinanya dibanding menzinai ibu sendiri, gitu kan. Kufur bagi yang menghalalkan. Artinya barang siapa yang menghalalkan riba, maka jatuhnya adalah kafir. Nah, ini perlu dibedakan ya. Bedakan antara pelaku riba dengan yang menghukumi riba. Nah, justru Allah menekankan yang menghalalkan riba, padahal dia tahu itu adalah haram, bisa jadi dikatakan bisa langsung jadi kafir dia. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kalau masih melakukan riba, ya bukan apa-apa, ya ini juga dosa besar, jangan dilakukan. Tetapi kalau ada ulama, cendekiawan, atau pihak yang mengatakan, tidak apa-apa lah riba, meskipun sedikit, riba itu halal kok gitu. Nah ini justru tanggungan ataupun ininya lebih besar ya, jatuh hukumnya ya, karena barang siapa yang menghalalkan riba, maka dia sudah bisa jatuh kufur. Yang ke-9, hartanya tidak akan berkah. Yang 10, tidak memiliki iman, dan misalnya yang ke-11, misalnya doanya tidak dikabulkan. Dan beberapa selain yang ada di ayat Al-Quran ini, yang lain ini juga termaktub dalam hadis Nabi. Makanya banyak hal yang perlu perlu kita inikan ya, jangan sampai kita menyebalkan hukum tentang riba ini. Nah, jenis-jenis riba secara umum ada dua. Yang pertama adalah riba fadl. Ini hadis riwayat Muslim, misalnya dikatakan dari Ubadah bin Somit, Rasulullah bersabda, jika emas dibarter dengan emas, perak dibarter dengan perak, gandum bur ini dibarter dengan gandum bur, gandum syair dibarter dengan gandum syair, kurma dibarter dengan kurma, garam dibarter dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan ini berbeda, maka takarannya sesuka hati kalian asalkan tunai. Nah, ini ada ketentuan berkenaan dengan riba fadl. Nah, yang dimaksud dengan riba fadl ini riba yang terkait dengan komoditas ataupun barang ribawi. Nah, ini yang berlaku hukum qot ini di sini salah satunya ya. Ada 6 barang ribawi ya, emas, perak, gandum, terus kemudian kurma, garam, dan nanti jawawud ya, di hadis yang lain disebutkan. Maka ini adalah jenis-jenis barang ribawi. Dan jenis barang ribawi ini, aturan atau ketentuannya adalah jika bendanya yang dibarterkan adalah sama, maka harus sama dan tunai. Takarannya sama dan tunai. Tapi yang dibarterkan jika itu bukan yang barang yang sama, maka ketentuannya tidak boleh berbeda takaran, tetapi tetap harus tunai. Nah, ada 6 jenis barang ribawi, emas, perak, termasuk uang kertas, gandum, jawawud, kurma, dan garam. Jika barang ribawi ini dipertukarkan, maka harus sama dan setimbang. Misalnya uang kertas nilainya harus sama 100.000 dengan 100.000 pecahan. 100.000 yang
kusut gitu misalnya, harus ditukar dengan nilai 100.000 yang sama meskipun barangnya baru. Ya, ini kalau di misalnya menjelang hari raya ini kadang penukaran uang baru ini jangan sampai ya. Terus kemudian harus kontan, tidak boleh ditunda dan harus langsung dari tangan ke tangan. Ya dan biadin atau harus tunai ya. Harus sawaan bisawain ya, atau biadin biadin sawa ini sejumlah ininya jenisnya, ya dan biadin ini berarti berkaitan dengan tunai, tidak boleh ditunda. Jika barang ribawi tidak disenis, maka boleh dipertukarkan dengan takaran yang berbeda, tidak sawaan bisawain tadi, tetapi yang pasti adalah harus tunai, kontan, dan langsung tadi ya. Nah, yang kedua adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah huwa ziyadatu fi maqabilil ajl. Bahwa riba nasi'ah adalah tambahan yang diberikan sebagai pengganti dari waktu atau tempo. Nah, riba nasi'ah ini juga disebut dengan riba jahiliyah karena berlaku pinjaman dengan mengambil persentase tertentu dari harta tersebut setiap bulan, sedangkan pokok harganya tetap. Jika peminjaman tidak mampu melunasi paruh waktunya, diberi waktu tambahan dan ada pungutan tambahan. Nah ini, kalau riba fadl ini terkait dengan komoditas ribawi atau barang-barang ribawi. Kalau riba nasi'ah ini cirinya adalah pada tempo ataupun waktu. Nah, tempo atau waktu ini kalau kita sekarang memahami dalam transaksi jual beli, transaksi keuangan kita saat ini ya, karena ada penundaan, karena ada cicilan, dan kemudian dari penundaan itu ada pembebanan tambahan. Nah, kalau Rasulullah SAW kullu qardin jaro manfaat, bahwa riba setiap utang piutang menghasilkan manfaat adalah riba. Idza aqrada fala ya'khudhu hadiyatan. Maka jika seseorang memberi pinjaman atau qard, yang dimaksud dengan riba di sini adalah jenis yang qard tadi, janganlah dia mengambil hadiah. Terus kemudian disebut ar-riba fin nasi'ah, riba itu dalam nasi'ah atau tempo atau penantian atau waktu. Dan ingatlah sesungguhnya riba itu adalah dalam hal nasi'ah atau tempo, adanya tempo ataupun waktu tadi. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang kita bahas bahwa dalam transaksi yang terjadi secara muamalah keseharian, kita akan mentransaksikan atau memahami adanya komoditas. Ini yang penting. Seringkali orang memahami kenapa mereka tidak membedakan antara komoditas berupa uang ataupun barang ribawi tadi dengan jual beli. Nah, ini terkait dengan komoditas tadi. Apa itu komoditas? Komoditas adalah objek transaksi. Nah, yang berargumen dari masa jahiliyah dulu ketika mengklaim atau mengolok Nabi, apa bedanya jual beli dengan riba gitu kan? Toh sama-sama ada komoditasnya, sama-sama tukar menukar, dan toh sama-sama ada untungnya gitu. Kok yang satu untungnya dibolehkan, yang satu dilarang? Nah, kenapa mereka menyebut itu? Karena mereka memahami bahwa jual beli ada komoditasnya berupa barang. Terus kemudian di sisi lain pinjam meminjam berupa qard uang atau barang ribawi tadi juga ada komoditasnya. Berupa apa ya, barang ataupun komoditas ribawi tadi, barang ribawi ataupun komoditas berupa keuangan. Nah, keduanya kan sama-sama komoditas. Keduanya kan sama-sama objek transaksi dan keduanya kan juga bisa mendapatkan manfaat toh ya. Nah, ini yang perlu kita bedakan. Nah, ternyata dalam pemahaman masyarakat modern bahkan yang jahiliyah dulu, mereka memahami sama antara komoditas barang dan manfaat. Nah, barang ini dalam Islam ini dibedakan antara barang yang sifatnya misliyat, barang yang kimia, dan ada barang ribawi.
Dan yang selanjutnya, komoditas itu selain barang, ternyata ada juga komoditas transaksi yang jual beli atau transaksi atas komoditas tadi yang bukan berupa barang, tetapi berupa manfaat. Nah, barang mislihat itu ada apa ya? Nah, barang mislihat adalah barang yang ada padanan di pasar dan perlu ditimbang, ditakar, dihitung, serta tidak perlu dideskripsikan rinci. Misalnya beras, jagung, tepung, terigu, minyak, gitu kan. Yang di pasar ataupun di toko atau di masyarakat, ya sebetulnya tidak jauh beda ya. Kalau sama misal katakanlah beras secara umum ya kita tahu apa namanya kualitasnya, tapi mungkin kita bisa bedakan atau klasifikasikan lah, misalnya beras ini ya, beras delanggu misalnya, atau beras yang mentek wangi gitu misalnya, yang jenis-jenisnya kalau sama jenisnya dalam bentuk beras itu kan kita tidak perlu mentransaksikan itu ada padanannya. Ketika ditransaksikan yang diukur adalah takarannya, bisa ditakar, bisa ditimbang, dan bisa dihitung. Sehingga ketika misalnya bertransaksi dengan barang-barang yang sifatnya mislihat, biasanya harus ditakar dulu, ditimbang, atau dihitung. Nah, sehingga misalnya tidak dalam jual beli, misalnya beras sama-sama beras jenis yang sama, beras IR, mentek wangi, atau beras delanggu, atau yang semisal itu, kan tidak perlu dideskripsikan lebih rinci, atau ketika jual beli itu membeli 1 butir atau 1000 butir. Tapi yang dibeli adalah dalam bentuk ukuran berupa timbangan, takaran, atau hitungan. Nah, ini adalah barang-barang yang sifatnya mislihat. Ada juga barang yang terkategori kimiat. Nah, ini barang yang tidak ada padanan yang di pasar, tetapi tidak perlu ditimbang, ditakar, atau dihitung, hanya perlu dideskripsikan. Misalnya dalam hal ini ya motor, rumah gitu. Transaksinya tidak dalam bentuk takaran, tetapi dalam bentuk deskripsi. Nah, tidak perlu ditimbang juga atau dihitung juga. Ketika beli motor ya kita mendeskripsikan ciri atau karakter atau deskripsi dari motor itu yang seperti apa. Motor matic kah? Nah, terus kemudian speknya seperti apa, cc-nya, tahunnya, kelengkapan surat-suratnya misalnya. Terus kemudian karakter-karakter berkenaan dengan fisik warna dan seterusnya. Nah, itu ketika menyebut itu, maka spek itu sudah mewakili dan menjadi parameter. Saya mau motor cc 150 matic dengan warna ini, tahun keluaran ini, speknya seperti ini, mungkin warnanya atau mereknya. Mungkin sekarang kita sudah menyebut merek itu sudah mewakili spek itu. Nah, maka tidak perlu ditimbang lagi, tidak perlu diukur, dan tidak perlu di. Nah, ketika menyebut itu biasanya spesifik. Nah, ini adalah komoditas berupa barang. Dan yang terakhir, barang yang termasuk dalam kategori barang yang tidak keduanya, mislihat maupun kimiat, adalah barang ribawi. Tadi yang masuk dalam kategori barang-barang yang nanti akan terkena hukum-hukum terkait dengan ribawi. Emas, perak, mata uang termasuk kertas ya, gandum, jawawut, kurma, dan garam. Nah, komoditas ribawi ini tadi kalau transaksinya sejenis, maka wajib sama dan setimbang serta kontan dan di tempat. Tetapi kalau tidak sejenis, maka tidak wajib sama dan setimbang, tetapi kontan dan di tempat. Nah, ini komoditas untuk barang ribawi. Bagaimana kalau kredit ataupun transaksi dilakukan tidak tunai? Maka kita terbagi menjadi 2 kategori. Kalau itu adalah emas, perak, dan mata uang kertas, maka haram dikreditkan secara mutlak. Ini adalah instrumen keuangan yang tidak boleh dikreditkan ya, tidak boleh ditunda, tidak boleh dibayar secara tempo. Nah, maka emas, perak, dan mata uang ketika ditransaksikan ya maka harus tunai tadi, wajib kontan di tempat sama dan setimbang.
Kalau gandum, jawawut, dan garam bagaimana? Ini juga haram secara umum dikreditkan, tetapi ada pengecualian. Nah, pengecualiannya yang 4 ini yang nomor apa namanya? Yang nomor 2 kategori yang nomor 2 ini adalah yang ini ya, gandum, jawawut, kurma, dan garam ini kreditnya wajib dengan jaminan, atau yang kedua kreditnya boleh tanpa jaminan asalkan sudah saling percaya dan saling kenal. Nah, selain komoditas barang, ternyata ada juga komoditas manfaat. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nanti kita akan tahu bahwa instrumen ribawi dalam keuangan, ini kita harus telusur bahwa ternyata keuangan itu yang difahami oleh masyarakat atau pebisnis modern saat ini asalnya tidak dari barang ya, yang disebut keuangan ya memang tidak dari barang. Tetapi sebetulnya asal-usulnya kalau kita telaah, ini berasal dari deskripsi komoditas berupa manfaat. Nah, manfaat ini secara umum merupakan objek transaksi yang berasal dari selain barang. Nah, deskripsi manfaat itu apa? Manfaat adalah kelayakan atau kemampuan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Al-manfaah hiya seolah yatu syai' li asbaili hajatil insan. Nah, bahwa manfaat adalah kelayakan atau kemampuan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, manfaat ini bisa diperoleh dari penggunaan barang ataupun jasa. Nah, ini yang beberapa hukum fikih terkait dengan manfaat biasanya dalam hal ijarah ya, atau dalam hal ujroh ya. Kalau ijarah biasanya didasarkan atas manfaat, bisa karena penggunaan barang atau karena jasa dari seseorang. Manfaat karena kemampuan ataupun skill ataupun tenaga dari seseorang. Nah, seiring dengan berkembangnya sektor keuangan, terdapat proses sekuritisasi barang dan manfaat menjadi komoditas keuangan. Nah, ini yang penting. Perkembangan lembaga perbankan dan keuangan di masa modern saat ini menjadikan masyarakat pebisnis kontemporer atau masyarakat barat pada waktu itu menjadikan komoditas berupa nilai dari manfaat itu bisa menjadi instrumen perdagangan. Nah, pertanyaannya kan kalau berupa bukan barang lalu apa yang diperdagangkan? Yaitu tadi manfaat. Kalau manfaatnya berupa pemanfaatan atas barang, nyewa rumah, ruko, kita kan tahu oh ada rumahnya, ada rukonya, dan kita bisa mendeskripsikan manfaatnya berupa penggunaan rumah itu untuk jangka waktu sekian, maka nilai untuk mentransaksikan adalah sekian. Saya ngontrak di rumah, misalnya di Jogja, biaya kontraknya setahun itu misalnya katakanlah 20 juta, ya maka dibayar di muka 20 juta untuk manfaat apa? Menempati atau menikmati manfaat penggunaan rumah itu selama setahun. Bisa juga manfaat itu berupa ini ya, tenaga atau skill dari seseorang. Ini dalam transaksi ujroh atau ajir dan mustajir tadi misalnya seseorang dipekerjakan dalam waktu misalnya sebulan, jam kerjanya adalah sekian, dan nanti ujrohnya adalah sekian. Nah, maka manfaat itu atas tenaga, waktu, dan juga skill dari seseorang sesuai dengan kesepakatan tadi. Nah, seiring berkembangnya sektor keuangan berupa perbankan dan lembaga keuangan, di Barat ini mereka menambahkan satu komoditas berupa uang tadi. Uang dan manfaat yang diuangkan atau disekuritisasi. Maksud disekuritisasi ini adalah barang dan manfaat tadi diwujudkan dalam bentuk lembar kertas yang bernilai. Nah, kertas yang bernilai itu awalnya digunakan untuk alat tukar, tetapi dalam perkembangannya alat tukar ini juga dikomoditaskan menjadi sekuritas atau surat berharga yang mewakili barang dan manfaat tadi. Nah, inilah yang kalau kita di transaksi di pasar keuangan ada
mau mentransaksikan di pasar keuangan apa, misalnya forex atau foreign trading ya, foreign exchange, pertukaran mata uang yang berbeda negara atau berbeda mata uang dalam satu transaksi. Nah, maka kita bisa mengambil untung atau manfaat dari transaksi pertukaran mata uang tadi. Atau pasar keuangan di pasar modal. Maka yang kita transaksikan adalah kepemilikan. Kepemilikan ini sebetulnya juga ada manfaat di sana. Atas apa? Atas kepemilikan di suatu perusahaan. Dengan kepemilikan itu nanti kita akan memperoleh bagi hasil porsi manfaat berupa pembagian dividen. Nah, maka ada manfaat di sana yang disekuritisasi atau diwujudkan dalam bentuk lembar-lembaran surat berharga yang mewakili kepemilikan. Nah, bisa juga komoditas. Jadi pasar keuangan atau sekuritas yang mewakili manfaat itu bisa manfaat atas uang, manfaat atas modal ataupun kepemilikan, dan manfaat atas barang. Barang apa? Barang yang sudah ada maupun barang yang belum ada. Nah, kayak sekarang misalnya yang yang bisa disekuritisasi, kalau dulu yang populer adalah misalnya minyak ya. Maka komoditas minyak ini disekuritisasi dengan menjual apa? Yang dijual itu kalau minyaknya sudah ditambang dan sudah ada minyaknya itu sudah jelas ya. Ya ada manfaat kita beli bensin atau minyak tadi terus bisa kita gunakan untuk energi. Tapi yang sering ada itu adalah derivatifnya. Minyaknya belum ada, tetapi sudah dijual. Nah, ini berbasis komoditas ya. Nah, komoditas berupa barang yang belum ada. Nah, ini juga bentuk-bentuk keuangan, bentuk-bentuk dari manfaat tadi. Nah, di dalam ini ya, perekonomian kapitalisme, ini kemudian ada distorsi antara nilai dan uang. Ada komoditas yang berupa manfaat tadi, dan komoditas ini ada nilainya. Nah, di sisi lain, uang ini dulunya kalau kita kenal, ini adalah alat tukar, tetapi sekarang yang penting juga adalah merupakan satuan ukur. Yang menjadi masalah adalah ternyata ada distorsi nilai dan harga. Menurut saya Taghiddin An-Nabhani, kapitalisme ini membedakan antara nilai guna, utility value, dan nilai tukar atau exchange value. Nilai guna seharusnya didasarkan pada manfaat yang diterima saat digunakan. Adapun nilai tukar ini merupakan manfaat yang dibandingkan dengan barang lain. Nah, sedangkan harga ini merupakan penisbatan pertukaran barang dengan uang. Jadi harga itu mewakili barang ya, mewakili manfaat atas barang. Manfaat guna tentu, utility value-nya. Nah, di sisi lain harga atau price ini merupakan poin penting dalam transaksi ekonomi dan distribusi sumber daya di dalam kapitalisme. Sehingga orang ini atau terutama kapitalis ya di dalam kapitalisme saat ini membedakan antara nilai guna dan juga nilai tukar. Contohnya seperti ini. Seharusnya nilai guna itu selaras dengan nilai tukarnya. Misalnya katakanlah emas ya. Nah, apa nilai guna emas ya? Sebagai perhiasan, sebagai alat tukar, dan menunjukkan nilai manfaat atas penyimpanan dari suatu nilai. Nah, maka ini ada nilai gunanya, bisa menunjukkan manfaat berupa kegunaan atas emas tadi, dan bisa menjadi alat tukar. Yang serupa juga misalnya kita beli rendang gitu kan. Nah, nasi padang rendang ini dijual itu kan karena ada manfaatnya. Bagaimana menjual rendang ini? Biasanya orang akan menghitung biaya bahan baku dari nasinya, terus kemudian rendangnya, dan tenaga serta mengolahnya, ditambah dengan margin. Nah, ini biasanya nilai guna selaras dengan nilai tukar. Berarti ada manfaat berupa makan nasi dan rendang tadi dengan harga yang dibentuk karena ada komponen ini ya, nasi, terus kemudian rendangnya, tenaga, bumbu-bumbunya, membentuklah nilai tukar.
Sehingga misalnya rendangnya dijual seharga 12.000, 15.000. Kenapa 15.000? Karena ada nilai manfaat dari zat berupa nasi dan juga rendangnya, dan ada komponen pembentuk harganya berupa ini tadi ya, berupa biaya untuk membuat rendang. Nah, apa yang sekarang tidak ada dalam komoditas saat ini, misalnya yang contoh yang cukup yang jelas ya, misalnya uang kripto. Uang kripto itu apa sih nilai manfaat, nilai guna bagi kita ketika menggunakan uang kripto? Ya nggak ada, kecuali hanya nilai tukarnya saja. Booming waktu itu sampai jutaan harganya, tapi terus kemudian turun. Nah, ini adalah komoditas yang berbeda antara nilai guna dan nilai tukarnya. Begitu juga dengan komoditas-komoditas yang biasanya cukup ini ya, booming ya. Kalau dulu misalnya ada di Jawa misalnya khususnya ya, ada ini tanaman janda bolong. Ya ini karena diviralkan, tapi nilai manfaat dari daun yang bolong tadi itu, manfaatnya bagi orang itu apa sih? Ya sebetulnya nggak ada sebagai jamu kah atau memberi manfaat langsung atas misalnya energinya kah dan seterusnya, nggak ada. Dan itu yang membedakannya. Sehingga dalam hal ini Islam memberikan konteks dalam, sekali lagi tadi ya, ada manfaat tadi, dan manfaat kemudian mendapati distorsi di dalam sistem kapitalis. Ini dibedakan antara alat tukar dan satuan ukur, dan perbedaan antara nilai guna dan juga nilai tukarnya. Nah, dalam transaksi manfaat itu kita harus petakan manfaat ini untuk jual beli tadi, untuk permodalan atau untuk tabaruk. Kalau jual beli atau pertukaran atas manfaat itu bisa jadi tadi ya, kita dalam bentuk perolehan manfaat karena memperoleh barang tadi, jual beli. Atau kalau transaksinya untuk permodalan, maka akan menambah ini ya, modal bagi bisnis tadi. Tapi kalau di luar itu, jual beli dan permodalan ini kan transaksi tijarah yang sifatnya profit, atau untuk transaksi yang sifatnya tabaruk yang tujuannya adalah non profit. Bisa jadi transaksi itu, manfaat itu bolehlah kita sedekahkan atau gunakan, tetapi tidak untuk jual beli. Nah, untuk mengenali riba di sektor keuangan ini, kita harus paham perbedaan antara dain dan qard. Nah, utang atau dain ini adalah apa-apa dari harta yang tetap dalam tanggungan karena suatu sebab yang mengharuskan tetapnya utang itu. Apa sebabnya? Ada 3 sebab munculnya dain. Nah, dain itu kalau bahasa bisnis sekarang yang mudahnya ya adalah ada ini ya, akun payable kalau bahasa aku tadi. Tapi munculnya itu karena utang ya. Utang itu bukan semata karena pinjaman, ini yang membedakan. Harus kita bedakan antara utang dan pinjaman. Kalau utang ini muncul bisa karena 3 sebab. Karena mu'awadhah, misalnya jual beli, sewa, ini karena pertukaran, atau karena merusak barang lain, barang milik orang lain, karena itulah kita lihat-lihat di mall, terus kemudian atau di supermarket, ada barang terus kemudian tidak sengaja kesenggol, terus pecah misalnya, ya maka muncul utang, tanggungan, utang atau tanggungan tadi, maka kita wajib membayarnya. Nah, ada faktor yang ketiga, sebab ketiga ya karena pinjaman atau qard. Saya mendapatkan pinjaman dari pihak lain yang berupa barang ribawi atau berupa uang, lebih spesifiknya biasanya. Nah, bedanya kalau pinjaman ini, kalau tujuannya adalah untuk permodalan, maka berlaku hukum-hukum yang sifatnya ribawi tadi. Misalnya dalam hal ini ya, dalam hal kebutuhan modal, maka kita harus memahami kalau memang
faktor sebab pinjaman itu dalam bentuk uang, ya maka berlaku di sana berupa hukum-hukum tidak boleh mengembalikan atau tidak boleh membayar tanggungan itu dalam bentuk tambahan, dalam bentuk apapun, adanya tambahan dalam bentuk apapun. Nah, ini. Nah, padahal secara umum instrumen keuangan kontemporer ini didasarkan pada beberapa jenis ya. Tadi disebutkan ada yang equity based, ada yang sale based, ada yang debt based, dan ada yang berupa tabaruk. Nah, ini sebetulnya instrumen yang digunakan di lembaga keuangan modern, dan kemudian keuangan ini, lembaga keuangan ini kemudian diislamisasi. Nah, maka sebetulnya kita harus mampu memperhatikan kalau yang ditransaksikan itu berupa barang-barang ribawi dan berupa manfaat, kita harus detail. Nah, manfaatnya berupa apa nih? Atau nilainya berupa apa nih? Atau sebabnya karena faktor apa? Nah, kalau manfaat itu harus lebih detail lagi melihat manfaatnya berdasarkan apa? Karena pertukarannya kah? Karena memang faktor ribawinya kah? Atau karena ada manfaat tertentu? Nah, kalau di pasar keuangan kontemporer modern, mereka membaginya menjadi 4 ini. Ada yang berbasis ekuitas atau modal, ada yang berbasis jual beli, ada yang berbasis utang, ada yang berbasis charitable atau ini ya, sosial. Kalau yang 3 di awal ini biasanya ada apa? Ada ketentuan berkenaan dengan penggunaan uang tadi atau penggunaan manfaat tadi yang tujuannya adalah keuntungan. Tapi yang terakhir ini yang berdasarkan manfaat ini biasanya tidak membebani atau tidak berorientasi atas profit. Nah, sektor keuangan kita ini juga menggunakan di syariah itu menggunakan instrumen ini. Ada yang berbasis ekuitas atau modal, itu ada musyarakah, mudharabah, wakalah investment, dan jenis-jenis yang semisal. Terus kemudian yang berbasis jual beli ada murabahah, istisna, salam, dan ijarah. Kemudian yang berbasis utang ini qard, kemudian amanah dan wadiah. Yang berbasis sosial ini ada takaful dan wakaf. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sahabat muslim yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, identifikasi kita terhadap produk-produk keuangan yang ada di sekitar kita, maka ketika itu adalah tujuannya untuk yang sifatnya permodalan, maka tidak boleh kita menarik keuntungan apabila permodalan itu ditransaksikan dengan model qard atau pinjaman. Nah, maka bagaimana model yang boleh diperoleh dalam bentuk pinjaman dalam tujuan untuk permodalan? Tujuan untuk permodalan ya tidak boleh dalam bentuk qard yang nantinya akan ada riba, tetapi dalam bentuk kontribusi berupa syirkah. Nah, ini nanti kita akan diskusikan di sesi berikutnya berkenaan dengan syirkah. Tapi dalam hal ini kita akan ada hukum-hukum khusus berkenaan dengan syirkah, tetapi dalam konteks pinjaman yang berupa qard, maka hukum-hukum yang berkenaan dengan riba ini sangat ketat ya. Tidak boleh ada tambahan atau manfaat, karena setiap tambahan atau manfaat dari qard ataupun pinjaman ini termasuk kategori riba. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan beri gambaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Kita sudah menyimak tadi ya mengenai tentang hukum-hukum riba, yang diantaranya adalah salah satunya ada riba nasai, dan kemudian ada fadl yang untuk riba nasai itu sendiri
itu cirinya adalah dengan tempo, begitu ya Tat ya? Ya, Dengan riba nasiah Mas ya. nasiah kok nasai. Nasiah itu cirinya adalah dengan tempo. Kemudian kalau dari riba fadl itu dengan barang-barang ribawi seperti emas, terus uang, kemudian kurma dan lain ya, katanya sesuai yang disebutkan tadi. Oke, semoga dari materi itu tadi dari teman-teman semuanya itu sistem riba itu berjalan, dan semoga dari materi yang telah disampaikan tadi kita sendiri bisa menilai, oh ada nggak sih transaksi atau kegiatan dalam kehidupan sehari-hari itu yang mengandung riba dalam kehidupan kita gitu. Kalau misal ada, ya segera kita rubah gitu dengan cara yang lebih syar'i gitu. Sesuai dengan tadi ketetapan dari syariat Islam itu tidak akan memunculkan masalah, tetapi yang terjadi adalah memunculkan maslahat. Jadi kebaikan antara manusia itu sendiri. Jangan sampai syariat Islam itu menjadi beban bagi hidup kita, tapi syariat Islam itu jadikanlah sebagai manfaat. Dan memang syariat Islam itu yang ketika kita terapkan ya manfaat yang akan kita rasakan, bukan justru malah masalah itu tadi. Yang kita rasakan adalah maslahat. Oke, mungkin kalau misal ada pertanyaan dari teman-teman bisa ditanyakan langsung di sini, di melalui kolom Chat juga boleh ya. ada boleh, monggo silahkan. Ya, sambil menegaskan Mas, memang yang cukup pelik itu kan di sektor keuangan ya, seolah-olah transaksi yang ada di keuangan ini berbasis syariah itu seolah-olah mudah semua, asal apa namanya ada label syariahnya terus kemudian oh ini Kemudian halal gitu. Karena kita perlu identifikasi karena gini ya, karena terutama nanti ini kan ada pasar keuangan. Nah, pasar keuangan ini muncul karena dorongan atau inisiasi dari kapitalisme untuk bisa mengakumulasi modal. Akumulasi modal itu dengan cara apa? Dengan menarik banyak modal di masyarakat yang menganggur untuk nantinya dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan permodalan tadi. Karena hukum the law of capital accumulation bagi mereka, kapitalisme itu menganggap bahwa modal semakin banyak modal yang akan terbentuk, maka produksi akan lebih efisien dan distribusi juga akan lebih luas. Karena memang harapannya modal yang terbentuk diakumulasikan, produksinya lebih efisien, dan kemanfaatan berupa murahnya barang ataupun produk itu akan mendistribusikan kemanfaatan secara luas. Nah, tapi dalam hal riba ini memang harus kita bedakan antara tadi ya, riba untuk barangnya dan transaksi komoditas atas barang dan juga manfaat. Nah, manfaat itu kalau kita lihat seolah-olah misalnya pemerintah saat ini ya menerbitkan suku gitu ya, misalnya surat berharga syariah nasional, itu basicnya adalah dia adalah utang, tetapi yang ditransaksikan itu adalah utang yang memiliki underlying aset ya, atau utang yang memiliki jaminan. Nah, apa jaminannya? Jadi pemerintah menerbitkan itu dengan jaminan berupa aset-aset, misalnya kalau suku biasanya aset-aset di lembaga-lembaga keuangan syariah atau di lembaga yang memang memiliki ini ya trade atau ini ya apa namanya sesuai dengan syariah. Nah, jadi seolah-olah kalau begitu manfaat yang disekuritisasi surat berharga itu boleh dong kita transaksikan, kan juga ada manfaatnya, kan juga ada barangnya gitu. Nah, ini yang perlu kita pisahkan antara manfaat itu yang diperoleh karena faktor penggunaan barang, atau manfaat itu yang diperoleh karena memang barang itu sebab barang yang ribawi. Nah, ini yang kadang sering membingungkan ya. Nah, ini kadang kalau di pasar modal ya orang akan bertanya kadang nih, apa Pak ini yang pasar modal ini atau misalnya saham syariah ini sudah syariah belum? Ya, pertanyaannya kan gini, apakah modal itu satu ya? Apakah modal itu
bisa disekuritisasi atau bisa diwujudkan dalam bentuk surat berharga. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, yang ditransaksikan ini apakah tidak mengakibatkan hukum atas syirkah itu akhirnya berubah atau tidak. Nah, ini yang ada ini ya seringkali membingungkan. Kalau dua hal itu difahami dengan jelas, ya maka kita bisa katakan model jual beli saham atas kepemilikan dalam bentuk sekuritas berupa kepemilikan saham itu tidak syar'i. Ya, kenapa? Pertama, sekuritisasi atas syariat atas kepemilikan itu ya pada hakikatnya ini ya tidak boleh didasarkan atas manfaat ya. Karena manfaatnya tidak jelas. Manfaat atas kepemilikan itu kan bisnis ini untung atau rugi kan masih kabur ya. Nah, kecuali kalau manfaatnya saya nyewa rumah gitu. Nyewa rumah kan ada manfaatnya. Atau saya mengujroh orang misalnya mengupah untuk membangun rumah. Nah, skill tenaganya itu kan bisa diwujudkan. Tapi kalau yang ditransaksikan adalah kepemilikan atas perusahaan kan ya untung ruginya juga belum jelas. Itu yang satu. Yang kedua, kepemilikan itu ketika berubah maka akan merubah akad dan bentuk dari perusahaan. Itu yang seringkali dua hal itu lolos dari pengamatan beberapa Muslim scholar, para ulama kontemporer Muslim saat ini. Makanya kalau di Islam sendiri itu sudah ada konsep yang namanya syirkah itu ya, Ya, ya. Dimana pemodal itu juga bisa masuk di dalamnya dengan cara yang demikian rupa konsepnya sudah rapi gitu dan sudah syariat atur gitu. Nah, ini Tat, ada pertanyaan nih Tat. Bentar, saya bacakan. Nah, ada teman yang pinjam uang 10 juta. Ini pertanyaan dari Mbak Dewi Damayanti. Ada teman yang pinjam uang 10 juta. Janjinya hanya sebulan. Ternyata sampai 30 tahun belum dibayar. Padahal dana itu dulu bisa kami putar atau belikan. Kami tidak bisa memakainya atau memanfaatkannya. Setelah 30 tahun berlalu, ini mau dikembalikan dengan nilai yang sama, yaitu 10 juta. Kami tidak minta keuntungan sama sekali, tapi saat pengambilannya terlalu lama, nilai itu sudah tidak berharga atau relevan lagi untuk beli barang. Bagaimana ya, Pak? Nah, jadi ini hutangnya janjinya 30 hari dibayar, ternyata 30 tahun gitu. Mungkin satu hari tersebut 1 hari orang terus itu 1 tahun gitu. Jadi 30 tahun baru terbayar, sedangkan kalau nilai dari 30 tahun yang lalu itu nggak relevan dengan nilai sekarang gitu Tat. Itu gimana Tat pengembalian? Atau tetap 10 juta atau dari masa menunggu itu ada fee-nya gitu atau ada nilai apa ya? Nilai penaikan harga gitu. Kalau misal kayak tanah, kalau misal dibelikan tanah kan ya nanti nilainya akan naik dari 10 juta mungkin 30 tahun jadi sekitar 20 atau 30 juta gitu. Nah, ini bagaimana Tat? Sedangkan yang dipinjamkan ini nilainya adalah uang gitu. Monggo dijawab. Ini ada dua pendekatan ya, ada dua kajian. Yang satu adalah kajian fikihnya, yang satu kajian apa ya, ideologis ya. Yang pertama kajian fikihnya, memang secara fikih ya tidak boleh ada tambahan, tidak boleh ada tambahan apapun dalam qard tadi. Yang dimaksud qard itu kan pinjaman atas barang ribawi berupa uang tadi. Jadi uang ini adalah barang ribawi. Nah, kalau ada pinjaman atas uang ini, ya maka tidak boleh ada tambahan. Tambahan itu yang nanti kalau misalnya diminta, maka tambahan itu nanti terkategori riba. Gitu. Dan ini tadi ya hukum-hukum riba yang kita pahami itu adalah diharamkan. Nah, lalu konsekuensinya nggak fair dong kalau dulu kan 30 tahun yang lalu 10 juta mungkin bisa beli tanah ya waktu itu ya. Mungkin bisa beli rumah mungkin ya. Dulu ya ayah saya itu dulu beli rumah itu 12 juta waktu itu ya 35 tahun yang lalu lah. Jadi rumah plus rumah kan berarti rumah plus tanah itu udah 12 juta, 12,5 juta gitu.
ya seumuran saya lah, sekitar 30-an sekian tahun. Nah, itu kalau sekarang 30 juta itu ya nggak cukup buat apa ya, kalau rumah tanah itu ya, kalau tanahnya semeter ya misalnya 1 juta ya nggak, 30 Dan meter kali nggak orang lagi. cukup lah ya misalnya. Nah itu memang ini jadi problematis karena mata uang itu tidak boleh tadi ya, kalau dipinjam kalau ada tambahan ya maka tidak boleh, tambahan itu berarti riba. Nah, kecuali memang dulu pinjamnya emas. Nah, ini beda lagi kan, pinjamnya dalam bentuk emas, terus kemudian sekarang juga harus dikembalikan emas yang senilai. Sekarang. Ya, makanya misalnya dulu mungkin emasnya nggak sampai anu ya, misalnya katakanlah bisa dapat 3 kilo emas misalnya ini ya, 30 juta, 10 juta pada waktu itu, misalnya 3 kilo emas misalnya. Nah, sekarang kembalikan juga harus 3 kilo itu. Nah, apakah yang kayak gitu dikonversi nggak bisa? Ya, kalau dulu minjamnya dalam bentuk uang kertas ya memang tidak boleh terus kemudian dikonversikan ke dalam uang atau dalam bentuk emas tadi. Waktu itu dapat emasnya sekian. Nah, enggak, karena waktu itu kan minjamnya dalam bentuk nominal rupiah mata uang tadi. Nah, ini yang problematis ya, tapi fikihnya seperti itu. Nah, kalau yang kalau yang pendekatan ideologis ya inilah yang menunjukkan bahwa uang kertas yang kita pegang sekarang ini merupakan uang ribawi, apa barang ribawi yang apa yang tidak syar'i ya. Kenapa ya? Karena uang kertas yang kita pegang saat ini, fiat money, itu hanyalah uang yang tidak ada underlying value-nya, ya. Tidak ada backup atas komoditas tertentu. Nah, ini yang mengakibatkan sebetulnya nilainya akan turun dan semakin turun. Nah, inilah yang kemudian sebagian orang memandang, ya tidak masalah kan kita tambahkan bunga atau tambahkan ada interest tertentu atau bunga tertentu untuk mengkompensasi turunnya mata uang itu. Nah, ini permasalahan ideologis ini. Kenapa? Ya karena sejatinya dalam Islam, ya uang kertas itu tidak dicetak semata-mata uang saja, tetapi uang kertas itu merupakan representasi dari mata uang dalam Islam adalah dinar dan dirham. Boleh misalnya suatu negara mencetak mata uangnya dalam bentuk kertas, tetapi backup atau underlying value-nya itu harus dalam bentuk ini ya, berbasis emas dan perak tadi. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya seperti itu. Kalau aspek apa fikihnya ya memang nggak boleh ada tambahan. Jadi memang ya akhirnya apa namanya satu pihak ini ya kerugian ya, merasa dirugikan karena faktor tadi. Nah, tetapi apa sebab kerugian itu? Apakah karena Islam tidak boleh ada tambahan? Bukan, tapi karena memang tidak diterapkannya sistem Islam. Nah, ini jawaban ideologis tadi. Nah, karena tidak diterapkannya sistem Islam, misalnya kita juga waktu itu tidak memahami dengan benar atau tepat hukum piutang tadi, akhirnya ya ini menjadi problem bagi kita. Nah, harusnya ketika kita memahami ini, kita akan menerapkan itu seperti itu. Ya, seperti itu, Mas Ardi ya. Mungkin ada feedback kalau dari Bu Dewi atau Mbak Dewi. Ya. Berarti kalau misal dulu minjamnya uang ya kembalinya uang senilai dengan dulu peminjamannya ya. Ya. Kalau dulu emas ya sesuai harga emas gitu. Nah, sayangnya Ya. dulu nggak kepikiran minjeminnya emas gitu. Kalau berarti besok pelajaran kalau ada orang minjem 10 juta kasih aja emas, nanti nih dijual besok balikin aku seharga emas besok gitu. Kalau gitu nggak apa-apa kan, Dad? Ya, Kalau misal justru itu minjeminnya malah 10 enggak juta, apa-apa. misal dia butuh 10 juta nih, terus kita kasih pinjam, ya udah nih tak kasih pinjam uang, tak kasih pinjam emas gitu. Kalau misal janjinya berapa tahun lagi gitu, misal 1 tahun lagi ya nanti sesuai harga emas itu gitu. Kalau 30 tahun lagi sesuai harga emas itu gitu. Iya. Kalau begitu nggak apa kan, Dad? Ya, kalau dulu
yang minjem adalah uang emas ya nanti kembalikan sejumlah uang emas itu atau senilai emasnya itu ya. Beratnya harus sama ya. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi, Tat. Ini agak ada ceritanya nih. Kami 40 orang setiap bulan mengumpulkan uang untuk disimpan dengan menunjuk satu orang tukang mencatat. Jadi satu orang sebagai admin gitu. Dalam 3 bulan uang terkumpul sampai 10 juta. Kemudian ditawarkan kepada yang mau meminjam 1 juta. Diangsur 10 kali angsur 110.000. Total kembali 1.100.000. Di akhir tahun oleh tukang tulis peserta diberi sirup 1 botol. Apakah kegiatan kami termasuk riba? Jadi ada 40 orang, setiap bulan ngumpulin uang untuk disimpan dengan menuju 1 orang. Terus dalam 3 bulan uang terkumpul sampai 10 juta. Kemudian ditawarkan kepada anggota yang mau meminjam gitu. 1 juta diangsur 10 kali. Nah, dari diaksuran itu tuh 10 kali tapi nilainya 110.000 gitu. Terus berarti kan totalnya kan 1.100.000. Berarti kan ada tambahan 100.000 dari total pinjaman gitu. Nah, di akhir tahun oleh tukang tulis peserta diberi sirup 1 botol. Apa kegiatan kami termasuk riba? Ya. Itu Ya. dijawab. Ya jelas itu riba itu ya. Jelas itu riba. Yang pertama akad hubungan di antara para peserta ini apa sih? Nah, ini perlu dipertegas agar nanti ini akadnya juga jelas ya. Misalnya yang pertama terkait kumpulan itu ya, kumpulan ibu-ibu RT lah katakanlah 10 orang tadi ya, ada 40 orang ya. Nah, 40 orang ini kumpulannya apa? 40 orang. Nah, 40 orang. Nah, kalau kumpulannya ini membentuk kumpulan misalnya kalau mau berusaha misalnya ya, maka sebaiknya menggunakan sirkah gitu kan, untuk mengumpulkan modal dan tujuannya memperoleh keuntungan dari kumpulan itu. Nah, itu. Nah, tapi bagaimana cara mengelola dana itu? Nah, ini kita harus paham jenis-jenis sirkah. Besok kita akan jelaskan lebih detail. Tapi kalau misalnya sudah jelas kayak seperti ini, yang dikumpulkan uang, terus kemudian salah satu anggota ya, bukan orang yang lain kan, salah satu anggota minjem, nah kepada dana yang terkumpul tadi, nah ini jelas-jelas uang karena jelas-jelas riba karena yang dipinjamkan adalah uang tadi. Nah, uang pinjaman ini ada tambahan. Nah, ini yang disebut riba tadi. Jadi tidak boleh hukumnya. Nah, kalau mau, ya solusinya sebetulnya gini, kalau mau membantu di antara para anggota, mungkin arisan ya. Arisan mungkin lebih aman. Lebih aman misalnya, saling mengumpulkan, mau arisan alat masak gitu. Nah, ini kan mungkin saling 40 orang alat masak, terus kemudian dijadikan alat arisan tadi, maka boleh di antara salah satunya kan nyicil ya, anggota yang lain kan juga membayar untuk ini. Tapi arisan itu nanti akan dalam bentuk barang yang nanti akan dimanfaatkan atau yang dikelola diperoleh manfaatnya oleh anggota. Nah gitu. Margin gitu ya. Iya, kan sebetulnya ada keuntungan dengan cara ngangsur, tapi semua pihak juga nanti akan memperoleh manfaat itu. Atau misalnya kalau mau berbisnis ya bentuklah sirkah, terus kemudian tunjuk siapa pengelolanya. Siapa pengelola, akhirnya sirkah yang sifatnya mudharabah, tetapi bisnisnya dalam bentuk apa ya? Jangan bisnis simpan pinjam uang atau kredit uang, ini sudah jelas ribanya. Tapi dalam bentuk apa ya? Misalnya siapa yang butuh dibelikan produk kebutuhan, biasanya ibu-ibu kan ini ya, kebutuhan keseharian atau butuh alat dapur. Nah, itu dibelikan aja alat dapur itu, modal yang terkumpul dibelikan alat dapur, kemudian dicicil dengan ada margin. Nah, itu boleh. Nah, gitu. Nah, ini yang membedakan antara riba dan jual beli atau yang halal dan haram tadi. Kalau pinjamannya masih dalam bentuk uang, nah ini sudah jelas-jelas riba.
ada tambahan, maka tambahan itu riba. Tapi kalau sudah dalam bentuk jual beli barang, maka marginnya itu termasuk hal yang dibolehkan. Gitu. Mungkin Bu ini ya. Bu Amin Resiati Ya, untuk pertanyaan dari beliau. Jadi kurang lebih berarti kegiatan itu termasuk riba ya, Tat, ya? ya, ya, Jadi jelas mungkin itu. di apa dikelola lagi, Ya, dibicarakan lagi kepada seluruh anggota nanti bagaimana baiknya ikut kelas besok yang membahas tentang bagaimana syirkah itu ya, Tat, ya, ya, biar lebih insya Allah. paham lagi dan bagaimana pengelolaan uang itu bisa tidak apa ya, tidak ada unsur riba gitu. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih, Tat, sebelum kita tutup. Assalamualaikum, izin bertanya. Aduh, kok hilang? Bentar, bentar. Bentar, Tat. Ya, ini Hilang, hilang. Yang di PC kok tiba-tiba menghilang. oh ya, saya baca dulu aja ini Mas. Makin lempar Mas Arsi ini. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, untuk harga jual suatu produk, adakah standar dalam Islam, adakah batas atas, karena saya takut terkena riba dari perdagangan. Nah ini dalam prinsip jual beli, standar penentuan margin ataupun profit ini tidak ditentukan dalam Islam. Yang penting adalah antara diminkum ya, keridhaan di antara kalian. Nah maka batas atas atau batas bawah dari harga suatu barang ini tidak ditentukan dalam Islam ya. Sebagai kepatokan misalnya marginnya maksimal 10% enggak. Ya ini berlaku hukum pasar di sana. Kalau barangnya ini barang yang sifatnya langka gitu kan, dibutuhkan banyak orang dan akhirnya banyak permintaan, maka hukum pasar berlaku ya barang itu cenderung naik harganya. Dan kalau naik harganya ya sebetulnya yang menjual ya bisa menaikkan sejumlah harga tertentu, dan kalau memang yang beli ridho ya maka jual beli itu sah apabila syarat dan rukun dipenuhi. Tapi memang ini berbeda dengan apa namanya ketentuan Islam yang berkenaan dengan larangan untuk menjual belikan barang itu di atas atau di bawah harga pasar untuk tujuan penipuan. Nah itu yang tidak boleh. Nah, dalam artian apa? Misalnya seseorang menjual di bawah pasar dengan tujuan mematikan kompetitornya. Nah ini juga nggak boleh dalam Islam. Nah, meskipun yang diuntungkan adalah pengguna ataupun pembeli ya, tetapi strategi itu dilarang dalam Islam. Nah atau menaikkan harga yang serta merta karena monopoli atau karena market powernya ya, kekuasaan di pasar itu, sehingga dia menentukan harga semena-mena. Nah itu juga tidak boleh, karena nanti kebutuhan masyarakat atau harga itu tidak mampu dijangkau oleh masyarakat di sana. Nah seperti itu, sehingga hukum pasar berupa berapa harga fair dari suatu produk ini bisa menjadi patokan melihat keumuman ataupun kewajaran di tengah-tengah masyarakat dari harga jual atau dari jual beli barang tersebut, gitu ya. Insya Allah. Oke. Maaf tadi ternyata wifi-nya tiba-tiba disconnect. Ya sudah Mas, tadi sudah saya sampaikan ini. Yang terakhir. Jadi terima kasih Ustadz Ida atas waktunya dan semoga pertanyaan-pertanyaan tadi terjawab. Dan kalau misal masih bingung bagaimana penerapan kerjasama dalam berbisnis yang mungkin asas manfaatnya itu tidak mengandung riba atau dalam bertukar nilai itu tidak mengandung riba, bisa ikuti kelas besok tentang bagaimana cara bersyirkah dan apa itu syirkah itu sendiri.
kita harus paham sebagai orang Muslim agar apa yang kita lakukan, termasuk dalam bermuamalah, berdagang atau dalam kerjasama yang lain, kita itu bisa tetap menjalankan syariat Islam secara benar dan utuh gitu. Jangan sampai kita mengakal-akali syariat Islam dengan kalau misal riba sekarang namanya riba terus sekarang diperindah dengan yang namanya bunga dan lain-lain gitu. Itu kan sama halnya kita mengakali lah biar tidak terlihat oh ini bunga kok bukan riba gitu. Kan sebenarnya sebenarnya itu tidak boleh itu. Oke, terima kasih Ustaz Ida atas waktunya. Karena waktunya juga sudah malam dan ini kayaknya wifi-nya agak error juga. Mungkin kita cukupkan pada acara malam hari ini. Jangan lupa juga untuk follow akun sosial media kita, Rival Islamic Governor dan Rumah Syariat Institute. Nanti juga masuk di grup kita juga agar selalu update informasi-informasi yang akan kita kerjakan atau akan kita running pada masa yang akan datang, tentunya dengan materi-materi yang lebih menarik lagi, dan semoga semua teredukasi dengan baik dan kita bisa menjalankan seluruh kegiatan itu dengan syariat Islam gitu. Dan tetap di jalan di koridor itu. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, kita sebaik membaca istighfar bersama. Astagfirullahaladzim. Kemudian kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ardi. Selamat Selamat